Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat semua dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini kita akan mereaksi beberapa cuplikan video. Di video yang pertama ini kita akan melihat komentar dari Rocky Gerung saat debat capres yang terakhir kemarin. Baiklah, tanpa berlama-lama kita lihat videonya. Tetapi di debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies tuh. Itu soalnya. Dia berupaya untuk satu periode, satu putaran, tapi dia tahu publik menyoroti dia dalam dimensi emosi. Kesejukan ada pada Prabowo, kecerdasan ada pada Anies, Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan kepada Prabowo, jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat gitu. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu tuh. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai, saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Saya nggak ada peduli dengan capres itu, saya peduli dengan dimensi kemanusiaan dari bangsa ini. Jadi sekali lagi saya kasih poin, kecerdasan malam ini ada pada Anies, ketulusan ada pada Prabowo, keangkuhan ada pada Ganjar. Itulah komentar dari Rocky Gerung setelah debat yang terakhir kemarin. Saya sependapat dengan apa yang dikatakannya, bahwa kalau Pak Prabowo itu dengan tulus dia meminta maaf dengan lawan-lawan politiknya. Walaupun di saat debat capres yang ketiga kemarin beliau sempat direndahkan, tapi dengan kebesaran hati seorang Prabowo dia masih sempat mengucapkan permintaan maaf di saat debat capres yang terakhir kemarin. Dan Pak Ganjar di closing terakhirnya kemarin masih sempat-sempatnya mengatakan jangan memilih orang yang pernah membunuh, melanggar HAM. Mungkin dia dengan berclosing seperti itu beranggapan sebagai kunci terakhir dia di saat debat capres kemarin untuk menarik hati simpati masyarakat agar rakyat tidak akan memilih Pak Prabowo, seorang yang katanya pernah membunuh dan melanggar HAM. Tapi itu pendapatnya Ganjar. Tapi masyarakat lebih dapat menilai, lebih tahu menilai mana yang layak mereka pilih. Untuk video selanjutnya, mari kita lihat. Kekurangan Bapak Prabowo Subianto sebagai politisi, beliau itu terlalu polos, terlalu jujur dan terlalu tulus. Setiap kali beliau menyampaikan pidato atau terlibat dalam debat capres seperti kemarin, panggung politik bagi dia seolah menjadi panggung kejujuran, karakter yang nyaris punah di dalam dunia politik masa kini. Bapak Prabowo tidak seperti politisi pada umumnya yang mahir menyusun narasi dan mengemas dirinya dalam lapisan-lapisan pencitraan politik. Dia adalah manusia terbuka yang tak mampu menyembunyikan esensi dirinya di balik tirai politik. Bahkan dalam dunia di mana setiap gestur diatur dan setiap kata dihitung,
Bapak Prabowo muncul sebagai pemberontak yang menolak untuk menyembunyikan sisi-sisi manusiawi yang membuatnya jauh dari kesan perfect politician. Kepribadian Bapak Prabowo ini menggambarkan kepribadian dengan kualitas kejujuran yang otentik. Kepribadian beliau adalah contoh yang langka dari segala jenis kepribadian yang sulit untuk disalahartikan. Tidak ada kedok atau sandiwara. Hanya ketulusan dan kejujuran yang mengalir begitu saja. Sementara politisi lain terjerat dalam jaring kesan palsu, Bapak Prabowo tetap utuh menjadi dirinya sendiri meski resiko penilaian publik mengintainya. Ketidakmampuan Bapak Prabowo untuk memainkan peran dalam sandiwara politik menciptakan kontras yang mencolok di tengah panggung politik Indonesia. Bahkan kejujuran yang disajikan secara mentah-mentah dan tanpa redaksi dapat diartikan sebagai kelangkaan dalam dunia politik, di mana kadang-kadang kebenaran bisa menjadi komoditas langka. Bapak Prabowo mungkin tidak mahir dalam seni pencitraan, tetapi keaslian yang dia tampilkan dapat dianggap sebagai keberanian untuk memimpin dengan integritas. Sebagai negara dengan kompleksitas lapisan sosial dan politik, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memotret realitas apa adanya. Dalam hal ini, Bapak Prabowo bisa menjadi simbol keberanian untuk menjadi manusia sejati dalam arena yang penuh dengan strategi dan permainan diplomasi. Mungkin dalam ketidakmampuannya untuk berbohong, kita dapat menemukan harapan bahwa kejujuran masih memiliki tempat dalam kepemimpinan, bahkan di tengah lautan politik yang kompleks. Itu pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. Thank you. Betul sekali apa yang dikatakan di video ini. Kalau Pak Prabowo itu dia tidak bisa merangkai kata-kata seperti para capres yang lainnya. Apa yang beliau katakan di depan publik, beliau hanya mengatakan hasil kerja dan program kerja beliau. Seandainya beliau terpilih, yang niatnya beliau tulus dari hati hanya untuk memajukan bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Beliau memang tidak bisa berbicara. Beliau bukan seorang perangkai kata yang baik untuk merangkai kata-kata menjadi sebuah ungkapan. Tapi beliau adalah seorang yang mempunyai jiwa tulus. Apa yang beliau katakan hanya berniat kerja dan ketulusan untuk membangun bangsa ini. Baiklah, di video yang terakhir, mari kita lihat. Siapa yang nonton closing statement tadi? Pak Prabowo bilang, saya atas nama Prabowo Gibran meminta maaf kepada paslon 1 Pak Anies dan paslon 3 Pak Ganjar. Seandainya dalam kampanye ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Closing statement yang berlapang dada ya. Meminta maaf di debat, di closing statement. Wow, keren banget Pak Prabowo. Tidak menyenggol kanan kiri. Dia langsung meminta maaf ke pasangan 1 dan 3 jika ada salah. Menurutku itu benar-benar jiwa-jiwa kesatria banget Pak Prabowo ini. Di closing statementnya Pak Ganjar, di penutupannya masih menyenggol orang lain. Debat capres saya tim kampanye Pak Jokowi, beliau menyampaikan untuk tidak memilih calon yang potongan diktator dan otoriter, yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Ini benar-benar pemimpin yang pecah belah ya. Closing statement tuh udah terakhir debat harus maaf-maafan atau memuji, atau ya terserah Pak Ganjar ya. Mungkin dalam hatinya menyerang di closing statement adalah kunci. Tapi apakah Bapak tidak memikirkan bangsa ini dengan closing statement Bapak sendiri? Pak Rasi 03 pemecah belah bangsa dengan closing statementnya. Waduh. Terus kata netizen kali ini satu adem aja gitu kali ya. Nomor 2 kalem, santai, salah ya salah, minta maaf atas kesalahan, tidak terlalu menggebu-gebu. Nomor 3 arogan, gak nyenggol, gak asik, gak ada permintaan maaf atas
masa debat 1 dan 3, 1 sampai 5 closing tadi. Malah closing statementnya juga agak-agak sombong karena menyenggol salah satu paslon dan orang lain. Ini menurut saya ya, kan kita boleh berpendapat di sini. Dan kata netizen lain adalah closing statement 1-2 bagus, fokus visi misi, bahkan meminta maaf. Cuma 03 yang nyebut visi misi, malah fokus nyindir personal salah satu paslon kita. Pak, closing statement udah debat terakhir. Harusnya Bapak tuh gimana ya, biar mendapatkan hatinya rakyat gitu. Iya. Kan penutupan dari Pak Prabowo adalah manakala Prabowo Gibran menerima mandat dari rakyat, kita akan memimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya, termasuk yang tidak percaya sama saya. Saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Wow. Jiwa kesatriaan Pak Prabowo luar biasa. Gimana menurut kalian closing statementnya Pak Ganjar? Rekam jejak, korupsi, kekerasan, dan lain-lain. Pecah belah bangsa, kalian bisa menilai. Itulah beberapa cuplikan video, dan sisa 8 hari lagi kita akan melaksanakan pemilihan. Semoga kita tetap solid untuk selalu mendukung capres dari 02, yaitu Prabowo Gibran. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.